Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Tidak ada satu biji zarah pun di alam semesta kecuali Allah lah yang atur penciptaannya. Tidak ada satu biji zarah, satu kecil pun, yang kecil pun tidak ada yang sanggup kecuali hanya Allah. Maka uban kita apapun di badan ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada nggak di tubuh saya, di tubuh antum semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah tidak urus? Ada nggak? Nggak ada. Demikianlah dekatnya Allah kepada kita. Kalau saya pegang-pegang ini, berarti saya dekat nggak sama barang ini? Allah bilang, itu kolbumu aku yang bolak-balik. Berarti dekatnya Allah sama kolbu sedekat benda dibolak-balik oleh tangan. Tapi kata Imam Ghazali, cukup sampai di situ, jangan dijelaskan lagi. Ya, nggak boleh diterusin. Berarti udah dong ngajinya. Ya. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha falamma tahaqqaqa annahu li rizqi ibadihi dhaminun bi kafilun tawakkalu 'alaihi fa qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang bermakrifat mesti ada zikirnya, maka mustahil orang ngomong makrifat nggak punya wiridan. Ngomong makrifat ngerocos tapi nggak sholat, nggak mungkin. Dia ngomong makrifat tapi nggak punya wirid, nggak mungkin, mesti ada wiridnya. Dan wiridnya orang bertawakal itu dua, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang kedua la ilaha illallah. Dan teman-teman pasti sudah dapat sanad talqinnya, bagaimana cara menghentakkannya dalam kolbu. Kok dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan dihunjam ke jantung? Kan mirip-mirip sama agama sebelah tuh ya, ya plus tapi panjang ke bawah ya. Enggak, beda, ini beda. Kenapa mesti pakai titik itu? Supaya pikiran nggak liar, maka dibatasi dengan titik-titik latifah. Itu namanya titik latifah. Pusar sama dada ini sama-sama disebut akhfa. Pusar dan dada. Tapi sebagian orang coba gelitikin pusarnya, merinding nggak badannya? Maka sebagian ulama kita mengatakan ubun-ubun dan pusar itu satu titik. Maka kullu jasad, zikir kullu jasad bisa dimulai dari ubun-ubun, bisa dimulai dari pusar secara fisik. Nah, itu perbedaan ahli thariqah ya, perbedaan manhaj. Makanya dimulai zikir la dari pusar, digetarkan dari situ. Masuk ke alam ini alam apa di sini? Alam khayal, alam fikiran, supaya fikiran kita tidak memikirkan, saya maknakan, dibawa ke bawah kanan supaya dia bisa seperti orang kalau mau memukul, dia perlu ini nggak, tarik ke belakang nggak? Nah itu namanya apa tuh? Ancang-ancang. Jadi dibawa ke kanan itu ancang-ancang, ngawahan. Ah, dapat kosakata baru lagi. Dia ngawahan untuk dihentakkan ke dalam jantung supaya tembusnya tidak hanya di jantung tapi masuk ke dalam kolbu. Itulah zikirnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sudah tenang kolbunya, dihentak, cukup zikir khafi, habis kalimah, sisalah ismul jalalah, Allah, Allah, Allah. Ya. Kemudian Allah ini diturunkan lagi jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi orang baca Allah bisa maknanya cukuplah Allah, cukuplah Allah. Maulana Imam Shibli, murid Imam Junaid, kawan Halaj diperkarakan Shibli aman, padahal pengalamannya 11-12. Sama-sama mengalami yang dialami Syekh Siti Jenar, persis sama. Tapi Syekh Shibli, Imam Shibli menahan-nahan, Imam Halaj tak tertahan. Nah itu bedanya. Halaj sama Syekh Siti Jenar,
Syekh Siti Jenar sama Sunan Kalijaga kan makomnya sama, tapi Sunan Kalijaga bisa menahan karena mursyidnya beliau Sunan Bonang, ahli syariat, ahli hakikat. Jadi dengan syariat yang ketat, gejolak di batinnya itu tentang ma'rifatullah itu bisa dia tahan. Itu Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar enggak, dia bersyariat tapi ma'rifatnya lebih dominan. Oh, udah jadilah, tapi nggak seperti di film-film Sunan apa Wali Songo ya, itu Wali Songo-songoan itu. Tapi bolehlah menghibur. Senang juga kita nontonnya dulu waktu kecil. Zikirnya itu sama, la ilaha semua boleh ya. Lalu di mana orang berzikir? Nah, ini dibayan hakikat tauhid alladzi aslut tawakkul. Jadi tawakal itu ada ilmunya, ada amalnya, ada halnya. Ilmunya tasdik, bermakrifat. Amalnya kita ada usahanya, ada zikirnya. Halnya nanti ada lain lagi ya. Coba lihat ini di paragraf 1, 2, 3. Nah, fanaqulu di ujung paragraf kedua. Fanaqulu lit-tauhid arba'u maratib. Ini bagian akhir yang mau saya bahas ya. Tauhid itu ada 4 tingkatan. Ketemu nggak? Ya. Lit-tauhid arba'u maratib. Tauhid ada 4 martabat. Masih kuat? Masih kuat? Dikit lagi ya.